Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Sukabumi berhasil mengungkap dan mengamankan 3 pelaku kasus pengeroyokan dan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, yang mengakibatkan korban harus meregang nyawa. Ketiga pelaku dewasa yang berhasil ditangkap akan dihadapkan pada pasal-pasal berlapis, sebagai tindak lanjut atas aksi kekerasan yang mereka lakukan. Sementara itu, untuk pelaku di bawah umur, Undang-Undang Peradilan Anak akan diterapkan sebagai upaya mengakomodasi keberadaan mereka dalam sistem peradilan. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi, pada hari Rabu, 6 Desember 2023 mengatakan, motif dari kejadian tersebut berawal dari ajakan untuk menantang atau berperang antara 2 kelompok bermotor yang berada di Parung Kuda dan kelompok di seputaran Bojonggenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, pada hari ini Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release terhadap pengungkapan perkara secara bersama-sama melakukan penganiayaan, menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana yang kita sempat ketahui, sempat viral ada terjadi pengeroyokan terhadap salah satu anak di bawah umur yang viral di media sosial. Dari video yang viral di media sosial terjadi pada tanggal 13 November 2023 ya. Hasil dari penelusuran oleh unit TPT dalam hal ini adalah analisis IT, kemudian didapatkan bahwa kejadian tersebut terjadi di seputaran Jalan Raya Pakuwon, Kampung Pakuwon, RT 0501, Cibodas, Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Dari video yang sudah ditelaah, penyidik melakukan pendalaman sehingga didapatkan dari video tersebut beberapa wajah yang teridentifikasi adalah berdasarkan catatan dukcapilnya ya. Kemudian malam itu juga berhasil diamankan 8 orang pelaku ya. 8 orang pelaku ini setelah diamankan terbit atau mengarah ada 2 orang pelaku lagi yang belum bisa ditemukan ya. Yang 8 orang pelaku diamankan pertama, 7 diantaranya adalah pelaku anak di bawah umur, sehingga 7 orang ini proses penyidikannya pun berbeda, yang itu yang pertama bersifat tertutup dan waktunya lebih cepat, sehingga 7 orang anak berhadapan dengan hukum yang diamankan pada malam pertama sudah dilimpahkan perkara dan tersangkanya serta barang bukti ke pengadilan negeri untuk dilakukan sidang secara tertutup. Kemudian 1 orang lagi didalami dan dikembangkan mengejar untuk 2 orang yang buron. Hasil dari penelusuran dalam waktu 4 kali 24 jam ya, yang bersangkutan ini teridentifikasi berpindah-pindah tempat ya, sampai dengan terakhir didapatkan di seputaran Banten ya, Banten. Kemudian 1 lagi itu didapatkan di daerah Cisolok. Jadi pelariannya sempat keluar Kabupaten Sukabumi, kemudian ada lagi yang kembali dan diamankan. Total yang diamankan dari perkara pengeroyokan mengakibatkan mati ya, itu ada 9 orang ya, 10 orang ya. 7 diantaranya adalah anak di bawah umur dan 3 pelaku masuk dalam kategori dewasa dan sekarang diproses sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP. Untuk barang bukti yang diamankan dari kasus tersebut yaitu 1 buah celurit berukuran besar yang terbuat dari besi, kemudian 2 buah celurit berukuran sedang yang terbuat dari besi yang digunakan oleh para pelaku khususnya yang melakukan pembacokan kepada korban. Untuk
tersangka, ya, tersangka pertama itu atas nama I, 19 tahun, pelajar, alamat Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Tersangka kedua adalah R, 20 tahun, pelajar, alamat Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dan L, 18 tahun, tidak bekerja, alamat Bojonggede, Kabupaten Sukabumi. Terhadap para pelaku diterapkan pasal 338 KUH pidana atau pasal 170 ayat 2 ketiga E KUH pidana atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana, kemudian pasal 358 ke 2E KUH pidana, dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang mengubah Ordonansi Jelepit Bejedense Strasbourg Palingen dengan ancaman pidana untuk pasal 338 yaitu maksimal 15 tahun, kemudian untuk pasal 170 yaitu maksimal 12 tahun, kemudian untuk 351 ayat 3 7 tahun, dan untuk undang-undang darurat paling lama 10 tahun. Jadi para pelaku ini, khususnya yang 3 orang yang sudah dewasa ya, diterapkan pasal berlapis. Untuk 7 orang pelaku anak di bawah umur diterapkan dengan undang-undang peradilan anak. Motifnya sendiri apa sih, Dan? Motifnya adalah dari para pelaku dengan korban ini ada ajakan untuk menantang ya, atau berperang ya. Tapi pada saat kejadian korban ini yang mungkin karena tidak sigap ya, sehingga berhasil terkena sabetan, terjatuh dan kemudian dibacok berkali-kali oleh para pelaku. Terafiliasi kelompok bermotor atau seperti apa, Dan? Geng motor mungkin? Kalau hasil dari pendalaman, ini adalah kelompok bermotor Parungkuda dengan kelompok bermotor seputaran Bojonggede ya. Dari Mapolres Sukabumi, reporter Jubir TV, Erpan Sopian, melaporkan.